Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Syukur dan perasaan yang tidak terhingga kita bisa bersama membangun syakhsiyah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah Al-Qur'an ini. Sehingga kalau kita tilawahi Al-Qur'an, kemudian kita ketemu ayat-ayat tentang cinta Allah, maka kita akan mendapati semua sumber dari kecintaan Allah itu adalah Al-Qur'an. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Di ayat yang lain, wa yas'alunaka 'anil mahyid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahyid wa la taqrabuhunna hatta yatahharna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Di ayat yang lain, bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Ayat yang lain, fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah wa 'ala Allahi fatawakkal 'ala Allah, ditutup dengan innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi ada pribadi yang ihsan, yang dicintai oleh Allah, ada pribadi yang senantiasa bertaubat, at-tawwab, wa yuhibbul mutatahhirin, dan mensucikan dirinya. Ada muttaqin, ada mutawakkilin, ada muhsinin. Satu lagi ada muqsitin. Di surah Al-Maidah, sama'una lil kadhibi akaluna lis-suht fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum wa in tu'rid anhum falyadurruka syai'a wa in hakamta fahkum bainahum bil qist innallaha yuhibbul muqsitin. Bagaimana membangun kepribadian-kepribadian yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni memiliki pribadi yang muqsit, yang mampu berbuat adil, yang juga pribadi yang ihsan, yang muhsin, yang mampu berbuat kebaikan dengan posisi yang terbaik, ihsan, yang bisa bertawakal, yang bisa bertakwa, yang bisa tawwab wal mutatahhirin, dan tentu semua yuhibbullah itu semua kecintaan-kecintaan Allah, karakter-karakternya dibentuk dengan Al-Qur'an. Dan tidak bisa tidak mungkin dibentuk dengan atau tidak maksimal kalau pembentukannya bukan dengan Al-Qur'an. Karena ketika Allah mengatakan ini semua adanya di dalam Al-Qur'an. Dan begitulah ketika Allah mengatakan innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda,
Kemudian Allah katakan ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Situlah orang-orang yang terus berusaha mempelajari Al-Quran, tidak menyembunyikan itu Al-Quran itu terus disampaikan kepada umat, dan umatnya terus berusaha untuk mempelajari Al-Quran, barulah Allah akan menyebut dengan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itulah yang menempa dirinya dengan Al-Quran, dialah yang akan memiliki kecintaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari proses interaksinya dengan Al-Quran. Dan Allah mentakkid hal itu di surah Al-Baqarah, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Jadi perasaan cinta itu memang harus dikelola. Manusia memang ada cinta terhadap dunianya, cinta terhadap pasangan hidupnya. Tapi bagi orang-orang beriman yang diisi dengan ruhaniyatul Quran, Allah mengatakan biarlah manusia itu mencintai selain Allah itu bisa sama dengan cintanya dengan Allah, atau bahkan lebih cinta dengan selain Allah itu. Tapi karena kita bersama Al-Quran ini, disitulah ditempa kecintaan Allah di atas segala-galanya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu id yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allah syadidul 'adzab. Id tabarra'a alladzina ittaba'u minal ladzina ittaba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Kenapa manusia itu nanti menyalahkan apa yang dicintainya melebihi Allah Subhanahu wa Ta'ala saat sudah sampai pada akhir kehidupan dan ditampakkannya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita insya Allah dalam sebuah kajian besar, cinta kepada Allah itu dibangun dengan hubbul Quran. Tentu kita kenal, maksudnya kenalnya membaca sejarah, kalau kenal langsung enggak. Sahabat Nabi namanya Mu'adz ibnu Jabal. Apa kata Rasulullah terhadap Mu'adz ibnu Jabal ini? Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka fillah. Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka fillah. Jadi Mu'adz bin Jabal ini kenapa sampai dicintai banget oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan tentu kalau dicintai Allah pasti dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Allah mencintai Mu'adz bin Jabal? Karena Mu'adz dicintai oleh Allah. Sampai sebenarnya cukup kan, ya akhi uhibbuka fillah, cukup. Tapi Rasulullah saking cintanya mengatakan wallahi, demi Allah, ini tambahi ini lagi, sesungguhnya aku ini, tambahi lam takkid lagi, la uhibbuka fillah. Bukan la panjang, nggak boleh ada alifnya. Kalau la panjang namanya jadi tidak suka. Jadi kalau la-nya pendek jadi sangat suka. Ini la uhibbuka fillah. Dan kita tahu Mu'adz ibnu Jabal ini salah satu dari guru Al-Quran yang direkomendasikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan khudhul Qur'ana min arba'ah.
pelajarilah Al-Quran dari 4 sahabat, ya. Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Salim Maula Abi Hudzaifah, dan Mu'ad bin Jabal. Begitulah, ya. Tidaklah seseorang belajar Al-Quran, ikut kajian Al-Quran, ya, kecuali akan menghadirkannya cintanya dengan Al-Quran itu menjadi penyebab cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Bisa nggak kita membuat kalau saja Rasulullah hadir, Rasulullah mengatakan kepada moderator kita, ya akhi agung, wallahi inni la uhibbuka fillah. Ya. Atau ya ukhti fulanah, wallahi inni la uhibbuka fillah, la uhibbuki fillah. Bisakah Rasulullah kalau hadir mengatakan itu kepada kita? Ya. Karena begitu ihtimamnya kita dengan nasyad-nasyad Al-Quran. Ya. Sampai ya seorang Mu'ad bin Jabal yang sangat mencintai Rasulullah, ya, karena cintanya dengan Rasulullah ini, ya, dia selalu mendampingi Rasulullah kemana saja. Tapi cintanya dengan Al-Quran membuat Rasulullah jatuh hati dan memintanya untuk mengembangkan dakwah Al-Quran itu ke Yaman. Dan Rasulullah saking cintanya, ya, itu di Rasulullah dengan tangannya yang mulia yang menuntun kendaraannya. Mu'ad bin Jabal yang naik kendaraan, dituntun, ya, sambil mengatakan, ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuka fillah. Ya, diutus ke Yaman setahun sebelum Rasulullah wafat. Itu rasanya pasti berkecamuk sepanjang perjalanan, ya. Mu'ad bin Jabal menangis, ya, enggak kuat menahan air matanya. Tapi karena cintanya dengan Al-Quran, dia tinggalkan bumi di mana Rasulullah ada di situ, ya. Di mana bumi ketika Rasulullah kalau sakit, ya, dia tidak bersama. Kalau Rasulullah sholat berjamaah, dia enggak bersama. Kalau Rasulullah melakukan peperangan, dia enggak bersama. Betapa sedihnya dirinya. Tapi karena cintanya dengan Al-Quran, ya, dia tidak nego itu kepada Rasulullah. Karena Rasulullah mengatakan, engkau akan kembali tahun depan dan engkau hanya akan mendapati kuburan saya. Dia tidak negosiasi. Ya Rasulullah, kan engkau tahun depan dipanggil oleh Allah. Ya. Tahun depan saja saya ke Yaman. Enggak begitu. Karena cintanya dengan Al-Quran inilah yang membuat Allah mencintainya. Ya. Dan nanti, ya, dijanjikan oleh Allah di akhirat menjadi penghulunya para ulama, ya. Dan nanti syahid, ya, karena pandemi di Yaman, yang sebelumnya didahului oleh Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Begitulah, ya, cinta terhadap Al-Quran itu kalau harus membuat dirinya berpisah dengan orang yang dicintainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kadang kita cuma berpisah sama keluarga sebentar. Mau kemana? Belajar makhorijul huruf, ya. Hanya karena gara-gara anak, gara-gara, ya, keluarga. Berat, ya, langkah kakinya untuk menuju masjid belajar Al-Quran. Sementara Mu'ad bin Jabal yang dijamin kecintaannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia melangkahkan kakinya ke Yaman meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan Al-Quran di sana. Dan nanti disusul, ya, di zaman Umar bin Khattab, sebagian disusul setelah zaman Umar, ya, karena zaman Umar sahabat-sahabat senior belum boleh keluar dari Madinah. Begitulah, ya, apa peran kita, ya, di dalam Al-Quran ini sebagai sebuah bukti bahwa kita layak dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi kalau Mu'adz bin Jabal ya, ke Yaman, dan nanti tidak hanya Yaman ya, hampir seluruh Syam itu ya apa, Mu'adz bin Jabal itu berjasa besar, dan jasanya ini diakui oleh Abu Musa al-Asy'ari yang dia adalah penduduk asli Yaman. Jadi Abu Musa al-Asy'ari itu bukan Muhajirin dan bukan Ansor ya. Karena aslinya memang penduduk lahir di Yaman. Ibunya abinya orang Yaman, ibunya orang Mekah. Tapi lahirnya di Yaman. Nah, begitulah cinta kepada Al-Quran. Dan Allah itu mencintai muqsitin, muhsinin, muttaqin, tawabin. Itu memang kalau kita bisa menempa diri kita dengan Al-Quran. Jadi jalan menuju muhsinin, jalan menuju muttaqin, nggak ada jalan lagi kecuali dengan taswidu bil Quran, menempa dirinya dengan Al-Quran. Istilahnya cinta dengan Quran ini nggak ada yang sia-sia, sekecil apapun. Sahabat ada yang cintanya dengan Al-Quran ini sangat merasa tertarbiyah gitu ya, terdidik dengan surah Al-Ikhlas. Sehingga apa aja sholatnya, entah itu diawali atau diakhiri pakai surat Al-Ikhlas. Ya, tapi ya bukan juz 30 terus ya. Misalnya sholat bacanya Al-Waqi'ah. Diawali dulu dengan Al-Ikhlas, baru baca Al-Waqi'ah. Saking cintanya itu dengan Al-Ikhlas. Sehingga para sahabat yang lain protes. Karena ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi Rasul mengatakan, engkau yang mencintai suratul Ikhlas ini akan masuk surga karena cintamu dengan surah Al-Ikhlas. Gimana kalau 30 juz ini kita cintai semua? Gimana kalau dikit-dikit ya, saking cintanya kita baca nih surat risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentu surganya sangat ya, dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Sehingga kalau kita melihat bagaimana peranan sahabat radhiyallahu anhum di dalam menempa diri mereka ya, menggapai cinta Allah dengan cinta terhadap Al-Quran. Sampai kepikiran gitu. Kepikirannya itu ya, hubbul Quran kita belajar misalnya dari Ummu Waraqah. Ummu Waraqah itu salah satu sahabiyat dari kalangan Ansor ya, yang sangat merindukan hadirnya Rasulullah SAW ke Madinah. Begitu dirindukan tiap hari nungguin. Jadi Rasulullah ya datangnya ya sudah ba'da zuhur ya. Tapi nunggunya dari pagi. Saking cintanya dengan Rasulullah SAW. Dan ya Ummu Waraqah ditanya ya, karena saking dicintai oleh Rasulullah itu, kenapa dicintai oleh Rasulullah? Karena memiliki perhatian yang besar dengan Al-Quran. Dialah sahabiyat yang membangun rumah Quran pertama kali di seluruh dunia. Sebelum ada HCQ, ya, sebelum ada mana-mana itu. Ya, yang membangun ada rumah Quran pertama kali ya Ummu Waraqah ini. Rumahnya dijadikan rumah Quran, ada pelepah kurma, ada tulang, ada segala macam ya, penulisan wahyu. Sampai para sahabiat sholat berjamaahnya di Ummu Waraqah karena sering belajar Quran di situ. Ya, akhirnya sholat berjamaah di situ ya, lama-lama jadi musolanya para akhwat gitulah. Hingga Rasulullah menunjuk ya, menghadiahi seorang muadzin yang sudah tua. Ya, udzur usianya.
Begitulah ya. Kemudian Rasulullah kalau ba'da sholat berkunjung, ya, saking senengnya dengan rumah Quran ini. Berkunjung ya ba'da asar biasanya. Dan kebiasaan inilah yang dilakukan juga oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Namun saat didapati Ummu Waraqah ini sedang menangis, ya, terseduh-seduh, sedih. Sehingga Abu Bakar mau nanya, nungguin dulu supaya air matanya tuntas dulu lah gitu, agar bisa menjawab kalau ditanya. Kalau orang nangis, ibu-ibu itu susah ditanya. Ntar kalau sudah redaan, khasnya ummahat. Yang ditanya kenapa menangis, ya, karena Rasulullah baru wafat. Tapi begitulah cintanya dengan Al-Quran. Dia mengatakan, ya, saya menangis bukan karena Rasulullah berpindah dari dunia ke tempat di sisi Rabb yang jauh lebih baik. Ya, tapi saya menangis karena Al-Quran sudah terputus. Wahyu Allah sudah terputus. Nggak ada lagi Al-Quran yang turun. Cuma 30 juz inilah. Ya. Nggak ada lagi, juz 31 itu nggak ada. Ya. Kalau ada yang Quran belum sempurna harus ditambahin, nah itu bohong karena memang sudah nggak ada. Ya. Jadi begitulah ya, seberapa cinta kita dengan kegiatan beral-Quran ini, disitulah akan melahirkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang lain tentu banyak ya. Abdullah ibnu Mas'ud ya, saking cintanya dengan Al-Quran ya, dia minta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membacakan Al-Quran di depan Ka'bah. Ya. Apa resikonya? Dipukulin. Ya. Tapi dia cinta dengan Al-Quran itu sudah membuat dirinya ya siap dengan resiko-resikonya. Ya. Dipukulin tuh ya. Dan sempat ditegur oleh para sahabat. Jangan, belum saatnya. Mereka belum dapat hidayah segala macam. Ya, semangat kecintaan untuk menyampaikan Al-Quran ini ya, dan rasa bahagianya dengan Al-Quran ini membuat dirinya bersemangat dan ingin segera menyampaikannya kepada orang lain. Bukankah ini ajaran yang hak dari Allah? Ya benar. Ya. Sebabpun sempat ditegur oleh Rasulullah, ya walaupun akhirnya diizinkan. Baca surah Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Ya, orang-orang berkerumun. Ini bacaan indah banget ya. Berkerumun semua datang dengerin tasmiknya Abdullah ibnu Mas'ud ini. Sudah ngumpul dengerin tasmik, mereka nanya, bacaan apa ini Ibnu Mas'ud? Inilah bacaan wahyu Allah yang disampaikan, yang diturunkan kepada Muhammad, yang saya yakini kebenarannya. Begitu tahu ini Al-Quran, didatengin, dikeroyok rame-rame, ya, dipukulin dah kayak copet di pasar gitu ya. Ya gila lah, bengep ya, nggak bisa bangun kecuali dipapah oleh sahabat yang lain. Ya, begitulah cintanya. Nah, kalau kita sudah nyaman, ya nggak ada tantangan, tinggal buka Zoom, tinggal datang ke masjid ya, untuk belajar Al-Quran, masih nggak tertarik juga, ya, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena para sahabat ini ya, mengajarkan Al-Quran ya, dengan segala macam resiko-resikonya. Ya, sementara kita tinggal menikmati, jangan sampai kehilangan kecintaan kita dengan Al-Quran sebagaimana para sahabat. Ya, Ibnu Mas'ud ya, kemudian juga termasuk salah satu yang dijanjikan oleh Rasulullah ya,
menjadi dipercaya oleh Rasulullah menjadi guru Al-Quran para sahabat. Nanti punya murid namanya Abu Musa al-Asy'ari. Sehingga Abu Musa al-Asy'ari kalau ditanya sebuah perkara hukum tertentu, selama di situ ada Ibnu Mas'ud, dia nggak mau jawab. Nah, oh di sini ada ulama kita Ibnu Mas'ud, kita tanyakan ke beliau karena mulazamahnya dengan Ibnu Mas'ud. Abu Darda termasuk ya. Juga ada Ubay bin Ka'ab yang dia tidak mau terlewatkan hidupnya kalau ada wahyu Allah, merasa betul ya sebagai sebuah anugerah terindah dalam hidupnya. Ya. Sehingga kalau wahyu Allah ini menjadi anugerah terindah dari hidupnya, kalau ada wahyu segera dihafal. Dan dia tidak beranjak dari tempatnya ketika wahyu itu turun sebelum dia betul-betul menghafal dengan baik. Itulah Ubay bin Ka'ab. Sehingga karena begini dia cara mencintai Al-Quran, itulah yang menghadirkan cintanya Allah kepada Ubay bin Ka'ab. Sehingga malam-malam turun surah Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ya, surat ini ya turun malam di hampir sepertiga malam, ya mungkin sekitar jam 1 atau setengah 2 ya. Kemudian turunlah ya malaikat Jibril membawa wahyu dan diperintahkan langsung untuk menyampaikannya kepada Ubay bin Ka'ab. Disitulah Allah mengirim salam kepada Ubay bin Ka'ab. Rasulullah datang malam-malam ke rumahnya, ngetuk pintunya. Ya. Ubay bin Ka'ab, ya malam-malam diketuk pintunya. Siapa? Ternyata yang di luar adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tentu perasaan berkecamuk. Ada apa ini? Ternyata disampaikan kecintaan Allah ini beritanya kepada Ubay bin Ka'ab. Ya, kata Rasulullah ya sesungguhnya telah turun surah Al-Bayyinah dan Allah langsung memerintahkan untuk membacakannya kepadamu dan Allah berkirim salam kepadamu melalui malaikat Jibril. Di mana menjadi manusia yang dapat salam dari Allah Subhanahu wa taala langsung dan menyebut nama Ubay bin Ka'ab. Dan begitulah malam itu juga Ubay bin Ka'ab itu menangis ya sambil menyimpan surah Al-Bayyinah ini dalam dadanya. Ya, tentu seberapa perhatian kita terhadap Al-Quran, itulah yang akan menghasilkan seberapa besar kecintaan Allah terhadap diri kita. Kalau Ubay bin Ka'ab begitu, ya pantas ya. Karena setiap turun wahyu Allah, dia nggak bergeming kecuali sudah melafazkannya dengan baik dan dia yakin sudah menyimpannya. Ya, walaupun ya Ubay bin Ka'ab meninggal duluan ya nanti lebih duluan di 20 Hijriah lah meninggalnya. Artinya dibanding sahabat yang lain. Tapi begitulah ya, kita tidak boleh meragukan bahwa Allah betul-betul ya, cintanya terhadap orang-orang yang belajar Al-Quran itu ya, sudah menjadi jaminan ya, bakah nazalat alaihimus sakinah wa syiatumur rahmah khafatumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Begitu Ubay bin Ka'ab ya, karena Ubay bin Ka'ab ini suhu badannya lain ya daripada sahabat yang lain. Memang agak ada kejanggalan gitu. Jadi suhunya itu selalu panas. Kalau zaman COVID begini nggak bisa kemana-mana itu Ubay bin Ka'ab. Ya. Suhunya selalu panas. Jadi kalau diperiksa udah pasti di atas 37. Ya.
Tapi nggak apa-apa, ya, benar nggak apa-apa. Jadi sampai para sahabat itu kalau duduk di sekitar Ubay bin Ka'ab itu merasa agak-agak anget gitulah ya. Ya itu kalau zaman sekarang nggak bisa tuh pergi kemana-mana, itu nggak bisa ke mall, nggak bisa, selalu temperatur tinggi. Ya mungkin itu ada sakit tertentu sehingga Allah panggil lebih awal. Tapi akhirnya ya, karena kecintaan dengan Al-Quran inilah dia berhasil mengkader ya. Ubay bin Ka'ab itu adalah dikenal dengan sekretarisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia berhasil mengkader, memiliki seorang murid namanya Abu Sa'id Al-Khazraj Al-Ansari, atau yang kita kenal dengan Zaid bin Sabit. Dan Zaid bin Sabit inilah yang memimpin ya, 48 para sahabat timnya untuk mengumpulkan Al-Quran yang saat ini kita bisa menikmati mushaf itu. Mana mushaf ini? Nah, jadi mushaf ini tidak terlepas dari jasa besarnya bagaimana Ubay bin Ka'ab zaman itu nggak bergeming kalau sudah ada ayatnya. Dan Allah sangat mencintainya. Mendapat salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia mampu mengajarkan Al-Quran, mendidik seorang Abu Sa'id Al-Khazraj Al-Ansari yang nanti memimpin pengumpulan mushaf. Ya, sampai Zaid bin Sabit ini mengatakan, ketika mendapat amanah mengumpulkan mushaf, dia mengatakan, ya Rasulullah, bagi saya memindahkan gunung Uhud itu lebih terjangkau daripada ngumpulin mushaf yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena ini sebuah tugas Rabbani, ya, dikumpulkanlah, dia memimpin sebuah tim, dan ya, tentu dibersamai sahabat-sahabat senior yang lain, ya, termasuk di dalamnya ada Khabbab bin Arad, ya, di dalamnya ada juga Abu Musa Al-Asy'ari dan yang sahabat-sahabat senior yang lain. Dan kita saat ini sudah berwujud menjadi HCQ, ya, apa halakoh cinta Quran atau apa gitu ya, sudah ada mushafnya itu. Apa iya kita nggak meneruskan kecintaan dengan Al-Quran ini? Sementara ini berasal dari sebuah kisah hubbul Quran yang sangat agung. Nanti Zaid bin Sabit meninggalnya 25 tahun setelah gurunya Ubay bin Ka'ab, meninggalnya di 45 Hijriah. Ya, cukup lama ya Zaid bin Sabit. Pendahulunya setahun sebelumnya Abu Musa Al-Asy'ari, meninggalnya di 44 Hijriah. Usianya 63 tahun ya. Itu Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Darda sudah duluan di tahun 32 Hijriah. Jadi kalau Ibnu Mas'ud itu 32 Hijriah, usianya 65 tahun. Itulah mereka memiliki satu bentuk, satu prestasi kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena aktivitas beral-Qur'annya. Dan tentu ya, kita juga bisa melihat dari bagaimana cinta Al-Qur'annya Mus'ab bin Umair misalnya. Mus'ab bin Umair yang rela meninggalkan fasilitas hidupnya demi sebuah prestasi hubbul Quran. Sehingga tidaklah seseorang itu melakukan umroh atau haji ya, ke Madinah, ya, kemudian melaksanakan ziarah ke Madinah, tidaklah seseorang ke sana kecuali akan mengingat jasanya Mus'ab bin Umair.
Tidak ada itu Madinah begitu kalau ya pendahulunya dulu Allah utus Mus'ab bin Umair yang menfutuhkan Al-Quran kepada penduduk Madinah, menyatukan konflik-konflik yang ada di Madinah dengan Al-Quran, memberikan hidayah sampai Madinah disebut dengan Al-Munawwarah karena jasanya Mus'ab bin Umair. Sehingga para sahabat itu kalau ingat Mus'ab bin Umair mereka nangis. Ya, kalau Abdurrahman bin Auf, ya, Abdurrahman bin Auf itu sering ya mengingat jasanya Mus'ab bin Umair, sering menangis. Bahkan satu hari sedang makan enak gitu ya, daging-daging segala macam, akhirnya nggak ketelen tuh daging itu karena mengingat Mus'ab bin Umair. Bagaimana? Karena cintanya dengan Al-Quran, dia tinggalin tuh fasilitas hidupnya. Ya. Dia hijrah, ya. Bahwa Mus'ab bin Umair seorang yang paling tampan di Mekah, yang paling dikagumi para akhwat, ya, yang wah sudah selebritis banget, ya. Kalau Rasulullah mengatakannya, ya, tidaklah ada seorang yang melebihi ya kegagahannya, gantengnya, ya, dengan Mus'ab bin Umair yang selalu basah rambutnya, ya, selalu berminyak. Ya. Setiap hari kalau keluar mah kayak seperti keluar dari salon gitu ya, fresh gitu, wangi terus. Ya. Kalau bangun tidur sudah langsung ada makanan disediakan ibunya, semua ditinggalkan untuk sebuah dakwah agar Al-Quran ini menjadi milik kaum muslimin sebagai simbol rahmatan lil alamin. Sehingga nanti Mus'ab bin Umair ditemani oleh As'ad bin Zurarah. Lalu ikhwan di sini sering sholat Jumat, ya wajib sholat Jumat setiap hari Jumat. Siapa yang pertama kali sholat Jumat adalah As'ad bin Zurarah ini. Dan nanti punya murid namanya Abbad bin Bishr. Punya murid namanya Usaid bin Hudair. Ya. Usaid bin Hudair itu ya, begitu menjadi simbol bukti bahwa siapa yang bersama Al-Quran, dia dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Salah satu bukti adalah Usaid bin Hudair. Saat tilawah baru Al-Baqarah, ya, tiba-tiba kudanya meringkik, ya, seolah-olah siap melaksanakan perintah Allah. Ya. Itu tilawahnya ya, malam ya, pada maghrib ya, sambil mangku anaknya namanya Yahya. Ya. Tiba-tiba kudanya meringkik, ya, melompat-lompat sehingga agak takut nih ada apa nih. Namun ya, kemudian dia berhenti, kudanya berhenti, lanjutin lagi sampai ayat 5 kan, ayat 4 berhenti, lanjutin lagi. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kudanya melompat lagi dan dia melihat langit menaungi dirinya, awan yang sangat kemilau. Itulah sakinah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Usaid bin Hudair, yang membuktikan siapa saja yang sudah bersama Al-Quran itu akan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah katakan, walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta. Ini terkait dengan bagaimana peranan Allah tentang kedahsyatan Al-Quran ini. Tapi Allah katakan, balillahil amru jami'ah. Sebagian Allah buktikan, sebagian tidak, terserah Allah. Gitu. Sebagian mungkin ada seperti Usaid bin Hudair tiba-tiba dinaungi awan. Sebagian ada yang dipenuhi kunang-kunang. Sebagian ya ada yang bisa dengan Al-Fatihah saja dia bisa menyembuhkan dari gigitan racun ya kalajengking misalnya. Sebagian mendapat salamnya ada langsung dari Rasulullah disampaikan.
tapi semua aslinya mendapatkan peluang yang sama dalam bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah katakan balillahil amru jami'ah. Sebagian dibuktikan langsung, sebagian memang disembunyikan. Sehingga Allah katakan walau sya'allahu lahadan nasa jami'a. Ya. Kalau Allah buktikan itu semua, seluruh bumi jadi masuk Islam semua, jadi percaya Quran semua. Tapi Allah sengaja. Balillahil amru jami'a. Afalam yai'asil ladina amanu allau yasha'allahu lahadan nasa jami'a. Jadi kita tidak usah risau ya. Saya enggak, Ustadz, udah tilawah 5 juz, enggak ada tuh awan kemilau. Ya itu udah hanya Allah gitu. Ya saya enggak ada, Ustadz, ya salam dari Allah yang nyampein. Nah itu ada, cuma Allah tidak menunjukkan. Karena kalau Allah tunjukkan, afalam yai'asil ladzina amanu allau yasha'allahu lahadan nasa jami'a wala yazalul ladzina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atun aw tahullu qariban min darihim hatta ya'tiya wa'dullah. Kita bersabar. Allah akan membuktikan Al-Quran ini semuanya. Ya. Entah itu yang bagian ini kepada fulan, yang bagian ini untuk fulan, yang bagian ini di negeri mana, yang bagian ini di negeri mana. Itu sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita hanya karena tidak terbuktikan langsung di depan mata kita, hilang keyakinan kita terhadap cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jaminan ya, bahwa Al-Quran ini aslinya sebuah i'jaz, mukjizat. Tapi di zaman Musa ada mukjizat yang lebih kelihatan secara pandangan. Di zaman Musa laut terbelah, ya nyebrang. Apa setelah itu beriman semua? Enggak beriman semua. Cuma ditinggal 40 hari. 40 hari Nabi Musa pergi. Ya. Begitu balik sudah enggak beriman. Padahal sudah tongkat jadi ular. Ya. Sudah segala macam. Enggak ada jaminan dibuktikan oleh Allah. Ada peristiwa Al-Kahfi. Ya. Apa kemudian orang beriman semua? Tidak ada jaminan. Jadi kita dibuktikan langsung atau tidak kecintaan Allah itu harus kita yakini bahwa Allah bersama, Allah mencintai orang yang menempa dirinya dengan Al-Quran. Dan Al-Quran itu lebih dahsyat ya, dari peristiwa Al-Kahfi. Al-Quran lebih dahsyat dari peristiwa Musa, dari peristiwa Ibrahim saat dibakar. Sehingga semua kisah-kisah itu Allah selalu iringi dengan i'jazul Quran. Dan begitulah kita, ya, apakah di zaman itu ada Usaid bin Hudair, ada juga Sa'ad bin Mu'ad, yang langsung Allah ya memberitahukan informasinya kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah mengatakan ihtazzat arsyur rahman limauti Sa'ad ibn Mu'ad. Ya. Bergetar arsy Allah karena kematian Sa'ad bin Mu'ad. Ya. Jadi kalau kita sudah menjadikan cinta Allah ini sebagai ghayah, ya, insya Allah belajar Al-Quran itu nggak ada matinya, ya. Karena orientasi kita adalah cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada matinya. Ya. Istilahnya fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq. Wah, mau tabaqatul hayatnya seperti apa, tetap kita bersama Al-Quran. Mau yang kuliah, mau yang ibu-ibu, mau yang sibuk di dapur, sibuk ASN, sibuk segala macam, tidak akan menghentikan perjalanan belajar Al-Quran ini, karena ini adalah sebagai sebuah langkah kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi
fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Subhanallah, begitulah juga ketika Allah mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin, innallaha yuhibbul muqsitin wa mutawakkilin, yang kita sebut ayat-ayatnya di awal, semua tempaannya ada di dalam Al-Quran. Adanya ihsan, kalau dia bisa memiliki ruhaniyatul Quran yang baik. Adanya muksid, kalau dia memiliki kedekatan hubungan dengan Allah yang baik. Adanya tawakal, kalau dia menempahnya juga dengan Al-Quran. Sehingga Allah katakan, wa tawakkal 'alal azizir rahim alladzi yaraka hina taqum. Taqumnya ada di mana? Dalam sholat lama bersama Al-Quran. Ya. Jadi kalau malam nggak ada itu alladzi yaraka hina tanam gitu, enggak, tapi hina taqum, karena seringnya menempa dengan Al-Quran. Dan ya, begitulah ya Allah, bentuk-bentuk cintanya terhadap Ahlul Quran diceritakan di banyak kisah, dan bahkan ya, di peristiwa Bi'rul Ma'unah misalnya, ya, para sahabat karena semangatnya membersamai umat dan memfasilitasi umat bersama Al-Quran, harus membuat sebuah berita duka yang kita kenal dengan peristiwa Bi'rul Ma'unah, yang akhirnya ya, para pendakwah Al-Qur'annya harus mengalami sebuah makar penipuan, ya akhirnya dizolimi. Namun dari situlah awal ya eksistensi kaum muslimin saat itu, ya, dan akhirnya Rasulullah berdoa untuk kebaikan kaum muslimin di dalam kunutnya. Dan mereka sudah memberikan hal-hal itu atas nama cinta kepada Allah melalui kalam Allah Subhanahu wa ta'ala ini, sehingga kita seberapapun yang ditakdirkan oleh Allah itu tidak selalu menunjukkan segitulah kecintaan Allah. Tapi sebesar apa ihtimam, ya, itulah yang menunjukkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau terkait rezeki, ada yang ngafalnya cepat, ada yang ngafalnya enggak cepat, ya. Semua itu rezeki dari Allah. Sehingga hidup ini, ya, ketika kita betul-betul ya mencintai Allah, mencintai Al-Quran, hidup ini pilihannya cuma dua. Nggak ada pilihan ketiga. Hidup ini pilihannya cuma bahagia atau sangat bahagia. Itu aja. Bahagia saat apa yang kita inginkan ini sesuai dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Bahagia. Sangat bahagia kalau apa yang kita inginkan tidak sama dengan takdir Allah. Kenapa sangat bahagia? Karena kita sedang menjalani tadbir, rekayasa, dan kita sedang menjalani kemauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, begitulah hidup, ya. Adanya bahagia atau tidak bahagia. Di mana perasaan itu? Kalau kita sudah mencintai Al-Quran, mendapatkan cinta Allah, ya, sehingga ya kalau kita ngafalnya mudah, bahagia. Ngafalnya sulit, sangat bahagia. Kenapa? Berarti Allah inginkan kita bersama Allah yang banyak. Apalah artinya ngafalnya mudah, tapi bacanya 2 halaman sudah hafal, Qur'annya ditutup. Shadaqallahul azim, selesai. Sementara yang ngafal sulit, berhalaman-halaman, diulang lagi, yang menghasilkan kecintaan Allah yang lebih banyak. Sehingga yang merasa ngafalnya mudah, bagaimana membuat dirinya sangat bahagia. Lebih diperbanyak lagi, ya, sehingga itu menjadi satu tabiat agar kita bisa mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan ini.
Qulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khairan Ustadz. Masya Allah ya. Jadi kita bisa tahu nih ya, para jamaah semua, bahwa kalau kita itu mencintai Al-Quran, insya Allah hidup kita itu akan bahagia. Karena saya juga pernah mengalami, Pak. Jadi waktu kuliah itu, saya satu kos dengan teman saya yang beliau itu Masya Allah hafal 30 juz. Nah, jadi pas UAS, pas UTS tuh, beliau tuh durasi belajarnya itu sedikit banget. Jadi lebih sering untuk menghafal murojaah bacaan-bacaan Quran beliau. Itu dibandingkan saya yang pokoknya dikit banget, sekitar baca buku selesai murojaah, baca buku selesai murojaah, dikit banget. Tapi nilainya itu lebih tinggi, selalu lebih tinggi dari saya. Nah itu tuh yang membuktikan bahwa kalau misalnya kita cinta sama Al-Quran, kita dekat sama Al-Quran, insya Allah semua urusan apapun pasti akan Allah bantu. Karena kenapa? Karena kecintaan Allah itu kepada kita itu diukur, indikatornya adalah dengan seberapa perhatian dan seberapa cintanya kita kepada Al-Quran. Masya Allah. Jadi pesan yang kita bisa ambil dari kajian pada hari ini itu adalah jangan lupa untuk senantiasa mencintai dan mempelajari serta menempa daripada Al-Quran itu sendiri. Oke, baik Ustaz, terima kasih. Bagi para jamaah mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan disampaikan pertanyaannya melalui kolom chat terkait materi yang mungkin masih ingin diketahui lebih lanjut seperti itu. Silahkan. Oke, kita tunggu apakah ada pertanyaan. Nah, assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam. Nah, ada yang raise hand nih, Masya Allah. Oke, kita berikan kesempatan untuk Ibu Luciana ya. Oke, untuk bertanya, silahkan Ibu. Bapak ya? Apa Ibu nih? Assalamualaikum. Oh, Ibu, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dulu, silakan. Bisa ditanyakan langsung kepada Ustadz. Nggak munculin monitor, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Ibu. Soalnya saya masih bermukena. Biasanya saya pakai niqab dulu kalau muncul. Nggak apa-apa ya? Ustadz, saya mau tanya. Bagaimana Ustadz bisa menjadi seorang hafiz? Karena kebetulan saya juga belajarnya sudah berumur ya. Saya dari kecil oleh ibu saya, dari SD itu dipanggilkan guru private ke rumah karena ibu saya mungkin tidak bisa mengajarkan Al-Quran. Tapi di zaman saya dulu itu, saya kan sekarang usianya 50-an. Beda dengan anak-anak milenial zaman sekarang yang udah ada Haseki, Halako, ada TPA. Di zaman saya kecil dulu, itu kita biasanya mungkin ya, saya tinggal di kota, di Jakarta, itu mamah manggilin guru ngaji tradisional dan biasanya kebetulan saya orang Jakarta, jadi orang Betawi lah, orang tradisional. Nah, mereka itu saya nggak tahu belajar di mana karena kan ibu saya juga bukan lulusan pesantren. Jadi guru-guru saya itu tidak mengajarkan kaidah tajwid seperti ifa, idgham, sifat-sifat huruf. Saya ngaji ya ngaji gitu. Sampai saya sekolah umum dan saya lulusan sekolah Katolik Tarakanita waktu kuliah. Kemudian saya melanjutkan kerja di bank asing. Kemudian saya udah umur 35 saya resign atau berhenti bekerja. Baru kemudian saya pindah ke Bintaro dan mulai masuk di An-Nasr. Di depan stan itu ada semacam halakoh juga karena di Al-Aqsa tempat saya tinggal di komplek Permata Bintaro Permata Bintaro Taman Permata 1. Itu belum ada halakoh Haseki, belum ada masjid. Kemudian ada akhirnya masjid dan kemudian ada halakoh juga seperti di An-Nasr. Pertama kali saya belajar di An-Nasr itu saya udah resign dari kantor saya dulu di usia 35. Jadi saya belajar kaidah-kaidah tajwid itu dari Tahsin 1 di sana tuh tahun 2015. Ya, bisa langsung pertanyaannya aja, Bu.
Mungkin Ya, karena jadi durasi. 2021 ini saya tuh terus-menerus belajar sifat-sifat huruf dan gak apa-apa, mungkin karena menua ya udah 50-an. Itu saya bagaimana ya saya sampai bisa menjadi seorang hafizah. Impian saya tuh ingin bisa seperti Ustadz dan guru-guru saya, sementara sulit banget ya buat saya untuk bisa seperti itu. Minta kiat-kiatnya Ustadz, dan bagaimana Ustadz bisa mendapatkan 2 gelar sekaligus, sarjana sos dan pendidikan. Masya Allah, barakallah ya Ustadz. Mudah-mudahan pertanyaan saya ini memotivasi orang lain untuk terus-menerus belajar Quran. Saya di Tahsin 2 udah bertahun-tahun Ustadz. Oke. Saya operasi kanker 2017, kemudian saya vakum. Saya mulai lagi belajar di 2020. Dan udah mulai dari Tahsin 2 lagi, dan kemarin saya terus lagi belajar di Tahsin 2 karena saya sifat-sifat huruf juga emang belum hafal-hafal sampai sekarang. Tapi saya terus-menerus belajar, tidak putus asa. Saya berharap bisa menjadi guru suatu hari kelak di HSEK Al-Aqsa ini, insya Allah. Mohon doanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Ibu Luciana. Silakan Ustadz Riyadus Shalihin mungkin bisa ditanggapi Ustadz. Mas, mohon maaf Ustadz, masih di mute Ustadz. Oke. Ya. Jadi pertama bersyukurlah kepada Allah ya, karena Allah masih berikan Al-Quran kepada kita seberapapun terbatasnya. Apalagi bersyukur itu kalau kita lihat di zaman Rasulullah, pamannya Nabi bisa bahasa Arab, bisa segala macam. Kalau urusan tajwid, urusan fasih, urusan segala macam mungkin banget. Tapi enggak Allah berikan hidayah Quran. Jadi bersyukur terhadap hidayah Allah itu seberapapun keterbatasan kita dalam beral-Quran, tapi kita meyakini Al-Quran ini sebuah karunia yang besar. Adapun ilmu alatnya sebesar apa yang sudah kita raih, tentu berlaku ayat may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghatan katsirah wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Yang penting dalam hidup ini kita niatkan ya, saya insya Allah menjadi hafizah Al-Quran, menjadi hafizul Quran. Insya Allah seberapapun ketika masa itu sudah habis dan Allah wafatkan kita baru 3 juz, baru 2 juz, Allah wafatkan sebagai hafizah, Allah wafatkan sebagai ahlul Quran. Sehingga keistiqomahan menjadi kunci dari peristiwa-peristiwa seperti ini. Adapun ya, bagaimana caranya ya, memang sudah harusnya usia memberi ya, bukan usia mencari ya. Mencari itu usia muda di bawah kita ya. Usia sepuh itu harusnya memberi, tapi dulu mudanya nggak sempat memberi, nggak sempat mencari. Tapi kita lihat bahkan di zaman Rasulullah pun turun wahyu mereka sudah sepuh-sepuh ya. Ya, bahkan Umar bin Khattab tuh yang memulai ya, sudah usia 40-an, sehingga usia 40 baru hafal Al-Baqarah. Tapi begitu selesai Al-Baqarah, saking bersyukurnya dia menyembelih unta ya, karena tasyakuran hafal surah Al-Baqarah. Jadi kita ya, bagaimana mensyukuri itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun bagaimana bisa menjadi hafizah, tentu itu bukan hal yang mustahil. Ya, kita pahami bahwa Al-Quran itu satu ijaz, ya, mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah sudah sebutkan taisiril Qur'annya.
walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir fa inna ma yassarnahu bilisanika la'allahum yatadzakkarun. Jadi memang nggak mustahil, tetapi ya kita berpikir optimis, insya Allah satu hari akan selesai. Adapun hasilnya seperti apa, tentu kita sudah harus tetap merasa bahagia karena kita ini sedang bersama Al-Quran. Apalagi kalau yang menjadi tujuannya adalah jadi serba bisa begitu. Ya, aslinya terkait dengan hukum-hukum belajarnya secara teori memang fardu kifayah. Memang walaupun kifayah sendiri artinya cukup ya. Jumlah ustadznya harus mencukupi jumlah umatnya maksudnya. Nah, itu namanya fardu kifayah. Tapi ketika kita sudah belajar ini mat nggak hafal-hafal, sifatul huruf nggak hafal-hafal, ya tetap kita fokuskan kepada praktek yang itu menjadi kewajiban ya ain ya fardu ain ya kewajiban masing-masing harus bisa membaca Al-Quran dengan baik. Nah, nanti ditakdirkannya umur berapa ya, atau tidak ditakdirkan, kalau kita sudah meniatkan kepada Allah, insya Allah faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Sudah ditetapkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya barakallah atas anugerah itu. Betapa banyak orang yang tinggal di Mekah, tinggal di Madinah nggak tertarik belajar Quran. Betapa banyak ya yang hidup di zaman Rasulullah nggak mau belajar Quran. Tapi kita dengan segala keterbatasan, lidahnya lidah Indonesia, makhrajnya makhraj Indonesia, sehingga harus banyak penyesuaian agar menjadi Quranan Arabiyah, tapi kita masih mau, ya, masih yakin, ya, sehingga Syekh Ali Basfar saat datang ke Indonesia waktu itu mengatakan, antum di Indonesia belajar Al-Quran, pahalanya lebih banyak dari kami yang di Arab. Ya, karena kami sudah berbahasa Arab. Ya, kami ada di mana Rasulullah ada makamnya di situ. Sudah gitu, siapa yang belajar Al-Quran di negeri kami dibayar. Ya, kalau kita membayar, kalau di sana dibayar, ya segala macamnya. Bukankah ini satu karunia? Nggak ada jaminan kalau misalnya ini ya, panitia HCQ ini baik-baik dan Allah takdirkan agnia. Buka pengumuman, siapa saja ikut halaqah di HCQ, setiap 1 juz diuji dapat 1 juta misalnya. Nggak ada jaminan juga, terus muridnya banyak, istiqomah semua, nggak ada. Karena Al-Quran itu adalah Allahu ghayatuna. Allah menjadi tujuan dan rintangan itu menjadi nikmat. Ya. Sulitnya murojaah, sulitnya menghafal, itu bukan menjadi satu qadaya dalam diri kita, tapi dia menjadi kenikmatan hidup. Ya, menjadi nikmat karena dia sedang berasik-asik dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah bukan juga hal yang mustahil. Dan saya juga ada halaqah-halaqah Quran yang sudah sepuh-sepuh ya, yang sudah 50-an ya, selesai juga 30 juz ya, baik yang bapak-bapak atau ibu. Adapun tadi terkait pribadi banget ya, gimana ada gelar 2 langsung ya, karena kuliahnya di 2 tempat ya, dengan waktu yang bersamaan waktu itu. Tapi saya menyarankan bahwa kita tidak ya dalam mencari ilmu harus melakukan 2 pendekatan. Boleh pendekatan yang sifatnya ijtibari ya apakah yang kuliah, yang musabaqah, tapi harus melakukan thalabul ilm yang sifatnya rabbani, yang memang kita mengikat itu karena Allah saja, tidak terikat dengan
karena sedang kuliah, karena memang Rabbani, sehingga khas syahsiyah Rabbaniyah atau kepribadian Rabbani itu muncul kalau semangat menuntut ilmu. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Sehingga walaupun tidak ada di program kuliah, ya kita harus tetap ya, membaca, kita harus tetap menghafal. Ya istilahnya dulu saat menghafal, setiap hari saya murojaahnya 15 juz. Dari pada subuh sampai zuhur selesai 15 juz. 2 hari khatam. Gimana kalau bosan? Ya, sudah juz kelima misalnya atau juz 7 biasanya 5-7 tenggorokannya udah kering, sudah agak sulit suara. Gimana jedanya? Baca kitab. Ya, baca sirah sehingga ya selesai 15 juz di sekian bulan khatam kitab hadis ini, khatam kitab sirah ini, dan itu nggak ada di program kuliah. Dan seperti inilah yang sebenarnya lebih menempa diri kita. Ya. Boleh saja rezeki terkait kuliah itu macam-macam lah. Ada yang 2 sekaligus, ada yang 1, ada yang nggak dapat. Tapi kalau nggak baca buku, ya, kalau nggak mentelaah, kalau ya tidak cinta ilmu, ya sama aja. Dan sampai sekarang ya saya masih tetap menikmati majelis ilmu, sering berada di majelis sebagai sebuah karunia Allah Subhanahu wa taala. Taib, satu lagi ya. Oke, Masya Allah. Terjawab ya, Ibu Luciana. Baik, untuk pertanyaan terakhir nih Ustaz. Jadi Assalamualaikum Ustaz, ada pertanyaan. Bagaimana Ustaz cara untuk menjaga keistiqomahan kita dalam mencintai Al-Quran? Terutama saat iman kita turun supaya kita tetap dekat dengan Al-Quran. Itu pertanyaan pertamanya. Pertanyaan keduanya, dan bagaimana caranya seorang hamba bisa mengetahui bahwa sesuatu itu dicintai dan diridhoi Allah? Mungkin ini menjadi pertanyaan penutup. Baik. Ada lagi sekalian? Udah mungkin saat itu dulu. Baik. Ya, oke. Iya, istiqomah itu ada anasirnya ya. Singkatnya ya, unsur istiqomah itu harus dilakukan dengan pendekatan Rabbani dan Kauni. Pendekatan Rabbaninya apa? Minta kepada Allah. Ya. Kalau istiqomah itu dalam bahasa Arab sebenarnya digunakan untuk sebuah perjalanan yang itu saja tapi tidak ada kendala. Misalnya dalam bab sholat, ya. Dalam bab ibadah itu biasanya istiqomah. Tapi kalau sudah ada rintangannya disebutnya dengan sabat. Itu bedanya istiqomah dengan sabat. Dan doanya yang diminta oleh Allah bukan hanya istiqomah, tapi sabat. Ya, sabat itu dulu digunakan bahasa itu oleh bangsa Arab. Aslinya ketika manusia itu dalam kondisi bangsa Arab kan senangnya perang mulu zaman dulu ya. Aus, Khosroj, suku-suku segala macam. Ketika manusia itu dia sendirian dikepung oleh sebuah pasukan ya dan dia nggak lari, itu namanya sabat. Hasilnya kata itu dipergunakan untuk bab itu ya, suatu yang penuh tantangan, sehingga itu digunakan. Sahabat kita ini dalam beramal soleh itu begitu, walaupun tantangannya harus misalnya terkendala waktu, terkendala ekonomi segala macam ya, tantangan-tantangan kehidupan ya kita sahabat, sehingga Allah sendiri yang mengajarkan sahabat itu, doanya diajarkan oleh Allah ya. Wa tsabbit aqdamana ya. Dan berulang-ulang Allah mengajarkan doa tentang sahabat ini, sehingga apapun yang terjadi kita tetap bersama Al-Quran.
Utamanya sahabat atau istiqomah ini minta kepada Allah, karena Allah lah yang memiliki Al-Quran ini. Jadi kita minta ke pemiliknya. Ada di zaman sahabat namanya Ar-Rajal bin Unfuah, guru Quran. Bukan hanya nggak sahabat dia, tapi akhirnya membangkang dengan Al-Quran itu. Nanti malah memusuhi Abu Bakar dan kaum muslimin, dia bergabung dengan Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Apalah artinya pinter tapi nggak sahabat. Kenapa dia disebut nggak sahabat? Karena saat dia meminta kepada Abu Bakar, saya aja yang menasihati Musailamah Al-Kadzab. Ya, saya yang menasihatinya. Tapi ketika sampai ke kelompok Musailamah Al-Kadzab, diiming-iming jabatan. Ya kan? Kamu nggak usah aneh-aneh lah. Di sini jabatan ada. Kamu lihat pasukannya lebih banyak dari kaum muslimin, lebih kuat, persenjataannya lengkap. Ya sudah, dia nggak bisa sabar. Akhirnya dia memihak kepada Musailamah Al-Kadzab. Dan malah karena dia ustadz gitu ya, jadilah buat isu-isu palsu. Isunya apa? Bohong itu ada nabi terakhir namanya Rasulullah itu nggak benar. Kenapa? Ya, itu bisa-bisanya Abu Bakar saja. Ya, karena dari dulu manusia itu sesat kalau nggak ada nabi. Ya. Nabi itu ya ada sampai akhir zaman. Gimana manusia nggak ada nabi? Ya, itu bisa-bisanya Abu Bakar aja. Dari dulu kan turun Nabi Adam, Nabi Nuh sampai Musa dan seterusnya. Ya. Ada lagi, ya. Hukum itu kan biasa, nasah dan mansuh, ya. Dihapus dan seterusnya. Ada hukum zakat. Zakat itu untuk membuktikan keimanan. Sekarang udah nggak ada lagi itu zakat. Ya, segala macamnya. Sehingga karena ini dari ustadz, kaum muslimin pada percaya, oh iya ya nggak mungkin nggak ada nabi. Ada nabi aja umat pada error ya kan. Gimana kalau nggak ada nabi? Isu itulah yang dikembangkan sehingga para sahabat mengatakan dan para ulama juga bersepakat kerusakan yang ditimbulkan oleh Ar-Rajal bin Unfuah jauh lebih besar dari kerusakan yang ditimbulkan oleh Musailamah Al-Kadzab. Nah ini nggak sahabat. Gara-gara bang lihat jabatan, lihat segala macam. Kemarin masih sahabat ya, masih istiqomah, tapi gitu melihat peluang-peluang yang menghancurkan ya misinya, menghancurkan Allah dan Rasulnya di atas segalanya, dia berpaling. Demikian juga ada namanya Abdurrahman bin Muljam, ya. Sama ya, terpelanting karena akhwat, ya. Akhwat segala macam ya, cantik ya, pinter ya. Akhirnya dia seorang guru Quran yang akhirnya jatuh cintanya itu ya akhwat minta mahar sekian banyak dipenuhi. Tapi ada mahar yang kurang, apa? Kepalanya Ali bin Abi Thalib. Ya. Akhirnya dia datang ya, ke Ali bin Abi Thalib. Ya, akhirnya dia yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu. Ini Abdurrahman bin. Ya, itu enggak sahabat ya. Nah, kita istiqomah ya. Kita kan enggak ada ya dihadapkan dengan begitu-begitu. Insya Allah enggak ada. Kita aman-aman saja. Ya. Tapi minta kepada Allah ya. Kalau dalam kondisi aman begini aja kita nggak mau bersama Quran, gimana kalau dihadapkan dengan kondisi-kondisi yang nggak enak gitu. Dan kita alhamdulillah di negeri ini satu kondisi yang sangat nyaman ya, ibadah nyaman segala macam ya. Tentu ini ya tinggal tilawah aja sebenarnya ya, atau tinggal belajar Quran aja. Kalau sudah begitu saja nggak sahabat ya, bisa jadi satu prestasi iman yang memang harus dimintakan kepada Allah. Jadi pertama, bagaimana kiat istiqomah minta kepada Allah. Yang kedua, tawasul dengan amal soleh. Ya Allah, kalau ini Engkau terima, jadikan saya sahabat. Yang ketiga, menjauhi maksiat. Ya. Yang keempat, dekat dengan orang-orang soleh, ya ustadznya, ya segala macam, ada hubungan hati, ya.
bukan hubungan apa ya, asal ketemu gitu ya, tapi pakai hubungan hati, belajar dengan guru segala macam, hingga kita sahabat berada di dalam Al-Quran di jalan yang benar. Ya kemudian ya saat iman dan naik turun ya itu wajar ya, tapi istiqomah itu kita bisa mengatakan seperti istiqomahnya Ummu Darda ya. Dia mengatakan, saya kalau lagi turun imannya ya, saya hanya bisa sholat duha selesai surat Al-Baqarah karena sedang futur ya. Jadi sefutur-futurnya itu duhanya selesai Al-Baqarah, itu insya Allah istiqomahnya kuat ya. Tapi kalau kita futur wudhunya aja enggak, nah ini yang jadi ya, lagi futur nih, wudhu aja enggak, jangankan buka mushafnya ya. Atau wudhu doang, begitu mau buka mushaf malah buka WA, malah buka Facebook atau buka Shopee ya. Jadi sefutur-futurnya ya sepekan sekali belajar Quran. Insya Allah itu sahabat lebih mudah lah. Tapi mungkin ini menjadi sebuah kajian tersendiri ya. Kemudian gimana ya, bagaimana kita mengetahui ya, tentu barometernya ada di surah Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ayat-ayat ini didahului dan di dalam pembahasan-pembahasan tentang interaksi manusia dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Atasnya mengatakan afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikum anzala afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqq kaman huwa a'ma. Ya, interaksi dengan Al-Qur'an. Kemudian ada ayat walladzi ya, setelahnya ada ayat tadi walau anna qur'anan suyirat bihil jibalu aw qutti'at bihil ardu. Sebelumnya ada ayat wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila ilaika mir rabbik qul innallaha yudhillu man yasha wa yahdi ilaihi man anab. Baru alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Setelahnya nanti ada ayat ketemu walladzina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilaika mir rabbik. Ya, dan begitu indahnya terasa sebagai sebuah sakinah dari Allah ya. Walaupun tetap terus dicoba ya. Dan insya Allah ya, bagaimana Allah akan menyayangi diri kita dengan Al-Quran ini terus aja ya, karena itu sebuah ilmu yang berbeda-beda secara perasaan, tapi insya Allah ketika bersama Al-Quran cinta Allah terhadap diri kita Allah berikan dalam bentuk sesuai kebutuhan manusia di dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib ada akhir dulu kecil SMP ya, dari kecil sampai menjadi ya. Saya belajarnya setelah ya kecil, keluarga punya pesantren ya, jadi akrab dengan dunia pesantren, kakek dan eyang ya. Eyang saya, yang buyut hafizah Al-Quran dan usianya sampai 123 tahun dan sehari bisa 10 juz, 3 hari khatam sampai usia 100 lebih. Jadi saya banyak belajar dari eyang Mbah Buyut. Kemudian juga yang beberapa punya pesantren. Tapi ngafalnya belum fokus ya. Sudah menghafal belum fokus ya. Fokusnya setelah SMA dan 13 bulan selesainya. Kalau ditanya berapa lama ya selesainya, tapi basicnya dari kecil akrab dengan dunia itu, walaupun sekolahnya tidak pada jurusan yang seperti pesantren enggak ya, tapi justru lebih dekat kepada teknik ya, teknik mesin.
Nah, itu panjang nanti. Ya, kalau qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mungkin sebelum diakhiri dengan doa yang minta tolong nanti untuk di kesediaan Ustadz Riyadus Shalihin, Ustadz mungkin untuk memimpin doa. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk menyampaikan sedikit kuis nih untuk melihat apakah jamaah ini masih tetap fokus atau enggak gitu kan ya. Nah, untuk informasi kuis pertama tadi yang saya tanya terkait tema itu pemenangnya udah ada ya, udah kami catat juga. Jadi insya Allah nanti pemenangnya akan dihubungi oleh admin. Nah, jadi bersiap-siap untuk kuis kedua. Saya akan sampaikan pertanyaan dan bagi Bapak Ibu yang telah mengetahui jawabannya, langsung gas untuk menjawab di kolom chat Zoom. Nah, siapa cepat? Nah, kita melihat yang paling cepat dan yang paling tepat. Sebelum kita akhiri kajian kita ini dengan doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz Riyadus Shalihin nanti. Oke? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya yaitu, siapa nama sahabat yang diberitahu Nabi bahwa beliau sangat dicintai oleh Allah? Karena dicintai Allah, beliau adalah salah satu sahabat yang direkomendasikan untuk belajar Al-Quran dari beliau. Beliau adalah yang tadi dijelaskan. Kalau beliau tuh dicintai sama Nabi dan dicintai Allah, sehingga Nabi merekomendasikan para sahabat untuk belajar Quran kepada beliau. Siapakah beliau ini? Ayo. Masya Allah. Gimana Ustadz Ali nih? Masya Allah. Oke. Nah, sepertinya udah ada yang benar ya jawabannya ya. Udah ada yang benar. Oke, pengumuman. Jadi untuk pemenang pertama yaitu pemenang pertama adalah sebentar. Nah, untuk pemenang kuis tadi yang saya tanyakan terkait tema itu adalah dengan display name sebentar. Yang kuis kedua itu Bu Ba'diyah. Nah, Bu Ba'diyah. Nah, yang pertama adalah Syafi'i Rudi dan yang kedua adalah Ibu Ba'diyah. Ba'diyah, betul, Ibu Ba'diyah. Oke. Selamat kepada kepada Ibu Syafi'i Rudi ya. Bapak Syafi'i Rudi dan Ibu Ba'diyah telah berhasil memenangkan kuis pada kuliah perdana HCQ Al-Aqsa angkatan ke-12 ini. Masya Allah. Oke. Baik, melanjut ke acara selanjutnya, yaitu minta kesediaan kepada Ustadz Riyadus Shalihin mungkin Ustadz untuk memimpin doa sebagai penutup acara pada kajian kuliah perdana HCQ Al-Aqsa pada hari ini Ustadz. Kepada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir wa anta 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna wa ahlana min ahli al-Qur'an alladhina hum khassatuka wa ahluka ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi awladina wa banatina. Allahumma barik lana fi banatina wa awladina. Allahumma habib ilaihimul iman wa habib ilaihimul islam wa habib ilaihimul Qur'an. Allahumma habib ilaihimul da'wah. Allahumma karrih ilaihimul kufra wal fusuqa wal isyan. وجعلنا وإياهم من الراشدين والراشدات والقانتين والقانتات والمجاهدين والمجاهدات. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا ويوم القيامة شفيعا ومن النار سترا وحجابا وإلى الجنة دليلا ورفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الجنة دليلا ورفيقا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا
وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللهم ارحمنا بالقرآن وارحمنا عند القبور وارحمنا عند المحشر وارحمنا عند الحساب وارحمنا عند الميزان وارحمنا عند دخول الجنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا ويوم القيامة شفيعا ومن النار سترا وحجابا. اللهم إنا عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya mohon izin Ustaz semuanya.